dan kita semua jemaah yang hadir pada malam hari. Mati jadinya. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah seorang ulama namanya Muhammad Al-Kufi, ketika beliau menulis buku tentang min akhlaqin Rasul, maka di dalam buku itu beliau mengatakan bahwasanya setiap kita ini adalah penunggang daripada usia kita di dalam sebuah perjalanan yang dikikis habis oleh hari yang berganti hari, bulan yang berganti bulan, tahun yang berganti tahun. Semakin lama semakin jauh kita dari dunia, tapi justru semakin dekat ke liang kubur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Buruj. Silakan Bapak dan Ibu yang punya HP dibuka di HP-nya itu Al-Qur'annya, surat Al-Buruj. Yang punya Al-Qur'an yang dekat kita, silakan dibuka surat Al-Buruj. Di dalam Al-Qur'an ini itu surat yang ke-85, halaman 590. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-7, dan malam hari ini kita melanjutkan ayat yang ke-8, 9, dan yang ke-10 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sampai dengan ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka orang-orang yang bisa, tidaklah orang-orang yang membakar kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin itu, illa kecuali orang-orang muslim itu dia beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Silakan Ibu Bapak perhatikan. Wa ma naqamu, kalimat naqamu. Naqamu itu asal kata atau asal kalimat itu adalah niqmah. Lawan katanya nikmah. Kalau nikmah berarti kesenangan, kesukaan. Kalau naqamu asal katanya itu ketidaksukaan atau sesuatu yang barangkali, kita melihat contoh misalnya ada orang yang dia itu tidak peduli apakah sesuatu itu perbuatan itu baik atau buruk. Dia tidak peduli. Yang penting dia tidak suka akan hal itu dan dia kemudian melakukan justifikasi personal, membenarkan secara pribadi apa yang dia tidak suka itu. Pokoknya saya tidak suka. Atas ketidaksukaannya itu, jadi ada orang yang seperti itu, Pak. Kalau misalnya dia mau memukul orang atau menyiksa orang, ketika ditanya kepada dia, apa kamu menyiksa orang itu? Tatapan matanya itu loh. Apa kamu membunuh dia? Omongannya itu menyelkit gitu. Hanya karena
seperti itu. Ada tidak orang seperti itu? Ada. Ada gitu. Maka kemudian karena dia merasa pokoknya tidak suka itu, dia melakukan penyiksaan. Maka asal kata niqomah ini kemudian di dalam Al-Quran wama naqom, atas ketidaksukaan mereka menyiksa. Siapa yang disiksa? Orang-orang mukmin. Jadi cerita yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, yang mereka siksa itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana satu orang pemuda yang kemudian dia beriman kepada Allah dan kemudian dia dibunuh oleh sang raja dengan memanah. Dan kemudian sang raja diperintahkan agar memanah sang pemuda ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang kemudian beriman. Hampir kalau dikatakan sekitar 80 atau 90% itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penguasa ini di negeri Himyar di Yaman ini kemudian membuat api dan memasukkan orang-orang muslim ini ke dalam api itu dengan cara membakar. Dan mereka melakukan perbuatan itu sambil duduk-duduk dalam jangka waktu yang lama. Jadi mereka itu duduk-duduk membakar kaum muslimin itu dan diseret itu dengan suara pekikan, teriakan, dan semua dibakar ke dalam api itu. Ceritanya kemarin sampai kepada Abraha, Pak ya. Jadi setelah orang-orang muslim di sana itu kemudian dibakar semuanya, ada yang melarikan diri sampai kemudian ke negeri Habasyah. Di sana adalah pusat daripada kerajaan Islam di masa itu, yaitu kerajaan Nasrani yang pusatnya di Roma. Begitu cerita kita kemarin. Abraha ini dia wakil panglima perang. Panglima perangnya bernama Arya. Ketika mereka sudah mengalahkan negeri Yaman ini, Arya dengan Abraha ini berebut siapa yang ingin menjadi gubernur negeri Yaman ini. Mereka berkelahi. Kalau mereka saling mengadu semua pasukan, nanti habis pasukan ini. Nah, supaya pasukan ini tidak habis, cukup panglimanya saja berkelahi. Rupanya Abraha ini kena pedang daripada Arya sang panglima ini, kena hidungnya. Makanya Abraha itu hidungnya berlubang, itu putus gitu. Tapi dia belum mati. Cuman Arya ini sudah merasa menang duluan, maka kemudian dibunuh oleh Abraha. Kemudian ketika Abraha berkuasa, kematian daripada panglima perangnya ini itu didengar oleh sang raja di negeri Habasyah. Tentu marah sang raja, sehingga kemudian sang raja bersumpah. Tercatat kisah ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah. Maka ketika sang raja ini bersumpah akan membunuh daripada Abraha, sumpahnya itulah dia akan membelah ubun-ubun daripada Abraha, dan dia akan memastikan akan menginjak daripada tanah Yaman. Jadi Abraha ini pintar dia. Apa pintarnya dia? Dia melihat bahwasanya di negeri semenanjung Saudi Arabia itu yang menjadi pusat daripada perekonomian itu adalah Mekah atau Ka'bah. Dia ingin agar pusat perekonomian itu pindah ke negeri Yaman. Maka kemudian dia bersiasat dengan membuat gereja yang paling besar di masa itu dengan sebutan gerejanya Al-Bulais. Siasatnya ini dia tidak sebutkan kepada sang raja, tetapi dia menyampaikan bahwasanya dia akan membangun gereja yang besar di tanah Yaman sebagai katakanlah merajuk hati kepada raja supaya dia jangan dibunuh. Maka kemudian sang raja tertarik. Abraha ini kemudian mengirimkan satu kotak tanah Yaman dan kemudian dia potong rambutnya. Setelah itu dia kirimkan ke negeri Habasyah. Begitu surat dibaca sang raja,
rupanya sana dia tertarik, dibangun gereja yang sangat besar, mantap juga, ada pengembangan daripada agama Nasrani di masa itu. Maka kemudian dia memaafkan panglima perangnya ini, dia injaklah tanah Yaman itu. Jadi tanah yang dibawa dengan kota itu dia injak sebagai sumpah dia, dan rambut daripada apa itu dia ambil, selesai sumpah dia. Itulah sebabnya kemudian Abraham berpusat di tanah Yaman. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-8. Wa ma naqamu minhum. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin itu kecuali karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Jadi kalau misalnya orang-orang muslim itu beriman kepada Allah, beriman kepada Allah yang Al-Azizil Hamid. Ini yang membuat orang itu menjadi marah sebenarnya, Pak. Karena Al-Aziz, kalau misalnya kita lihat terjemahannya di dalam, apakah terjemahan Depa atau terjemahan daripada yang umumnya itu yang maha perkasa. Kalau hari ini, jika kita melihat penerjemahannya seperti itu, maka sebenarnya hari ini penerjemahan itu yang maha perkasa itu adalah maksudnya yang memiliki otoriter, yang memiliki otoritas kekuasaan dan power itu yang Al-Aziz itu. Dan yang memiliki power, otoritas dan kekuasaan itu kita respect kepada dia, kita respect kepadanya, kita taati dia, dan kita mencintainya, dan kita beribadah kepadanya dan meninggalkan larangannya. Itu yang namanya Al-Aziz. Jadi Allah yang maha Al-Aziz itu yang kemudian diimani oleh orang-orang mukmin ini. Semenjak dari zaman dahulu sampai dengan zaman hari ini, apa yang tidak disukai sama orang-orang yang di luar daripada agama kita itu, Pak? Apa yang tidak disukai sama orang-orang yang di luar dari agama kita itu? Karena kita melaksanakan menutup aurat, karena kita tidak ikut minum minuman khamar, karena kita tidak ikut main judi, slot, judi online. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Karena kita tidak ikut narkoba, karena kita tidak ikut dunia hiburan malam, karena kita tidak ikut sistem riba yang mereka berbuat. Dan mereka, ketika sistem itu mereka yang buat, tentu mereka merasa terganggu. Jadi kalau misalnya kita tidak suka riba, tidak suka dengan minum-minum keras, tidak suka dengan narkoba, hiburan malam sekali, ini mengacau aja umat Islam ini, akan begitu. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah yang Al-Aziz, pemilik daripada otoritas itu, maka kemudian orang itu menjadi tidak suka. Jadi Al-Aziz itu, kalaupun misalnya katakanlah pemilik otoritas hari ini, pemilik otoritas itu hari ini, Pak, kita hanya dua sebenarnya, Pak, Ibu. Apa kita kepada mereka? Pertama, kalau misalnya dia adalah orang yang amanah dan kemudian menegakkan hukum sesuai dengan perspektif yang disampaikan oleh ulama Al-Mawardi, orang-orang mungkin akan respect kepada dia. Hukum ditegakkan, amanah yang dijalankan. Tapi kalau misalnya sudahlah hukum tidak tegak, amanah juga tidak dijalankan, apakah ketaatan kita kepadanya itu adalah ketaatannya karena kita respect? Tidak, karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan. Kita taat kepadanya kenapa ya? Karena dia pemimpin kita, karena dia gubernur, karena dia presiden, kenapa? Dia bos kita, karena dia atasan kita. Sebenarnya saya nggak suka begitu. Kenapa? Karena keterpaksaan. Itu bukanlah namanya Al-Aziz. Dan kita itu taat kepada Allah yang Al-Aziz. Al-Aziz, Azizul Hamid, yang maha terpuji. Bapak dari Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha terpuji. Kalau misalnya kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah,
Alhamdulillahirabbil alamin dimulai dengan huruf apa? Alif. Hah? Alif dan lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kalimat yang dimulai dengan huruf alif dan lam, makna alif dan lam itu dia menyatakan kesemuanya, keseluruhannya. Artinya, ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kesemua pujian, keseluruhan pujian, dan tidak ada yang berhak kita puji kecuali Rabb sekalian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dia kembali muaranya seperti itu? Apa saja? Dahulu saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika bendungan di Danau Maninjau itu, PLTA Maninjau itu diresmikan oleh Presiden Habibie waktu itu, Menteri Habibie waktu itu. Ketika diresmikan oleh Menteri B.J. Habibie waktu itu, maka kemudian yang membuat bendungan itu adalah Insinyur Januar Muin. Kalau yang kenal, sekarang udah profesor atau udah meninggal begitu. Ketika bendungan itu diresmikan dan bendungan itu dibuat oleh profesor atau Insinyur Januar Muin waktu itu, dipencet tombol kemudian dipuji-puji karena masa itu kan membuat bendungan itu luar biasa, Pak. Insinyur di masa itu kan. Maka kemudian orang-orang memuji-muji dia. Kalau misalnya Insinyur Januar Muin itu adalah kita, dan orang-orang memuji kepada kita, dan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, itu bermakna apa? Dan kenapa kita kembalikan kepada Allah? Karena otak yang pintar itu, otak kita yang pintar ini, insinyur yang membuat itu, atau grup pencakar langit sekalipun yang dibuat oleh para insinyur itu, otak yang pintar ini, pemiliknya siapa, Bu? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah yang Azizil Hamid. Jadi karena itulah kemudian mereka menghukum, membakar daripada orang-orang mukmin di masa itu. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah yang Al-Azizil Hamid. Karena kadang-kadang kalau ditanya orang, Pak, apa agama Islam? Ya, kalau misalnya kita yang agama Islam beriman kepada Allah, maka mungkin orang istilahnya tidak terlalu apa gitu kan, tidak terlalu memusuhi kalau misalnya berkenal gitu kan. Tapi begitu kita mulai melaksanakan ajaran kita, karena kita respect kepada Allah, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang memiliki otoritas atas diri kita, dan itu adalah hak Allah karena Allah yang menciptakan kita, orang mulai tidak respect. Itulah dia. Alladzi, lanjutannya, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang menguasai, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yang menguasai dan memiliki kerajaan langit dan bumi. Seluruh ini, langit, bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Apatah diri kita. Diri kita ini. Jangankan diri kita, hidung saja bukan kita yang menguasai. Mata kita, telinga kita, rambut kita, tangan kita, kaki kita juga bukan kita yang menguasai. Allah yang menguasai semuanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan semua perbuatan kita. Apalagi yang menghalangi kita untuk tidak memberikan hak otoritas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah sepantasnya kan Pak ya? Memang sudah seharusnya kan Bu ya, bahwasanya kita memberikan otoritas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu diuji, diberikan ujian, diberikan cobaan, kemudian mereka itu adalah orang-orang yang mukmin dan mukminat. Perhatikan kalimatnya. Ini kalimat yang sangat menarik. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat.
sesungguhnya orang-orang yang mereka itu fatanu, mendapatkan ujian, cobaan. Kemudian dia disebutkan al-mu'minina wal mu'minat. Ini kalimatnya sangat menarik. Kenapa? Karena Allah langsung menuliskan dalam bentuk kata benda. Al-mu'minin, al-mu'minat, itu kata benda. Allah tidak menuliskan dalam bentuk innalladzi nafatanul ladzi amanu. Jadi Allah menuliskan innalladzi na'amanu, innalladzi fatanul mu'minina wal mu'minat. Tidak Allah menuliskan innalladzi fatanal ladzina amanu, tetapi langsung dituliskan, disebutkan kata bendanya yaitu al-mu'minun dan al-mu'minun. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya iman orang ini adalah sempurna. Jadi kalau kita dipanggil orang-orang yang beriman dan orang-orang yang laki-laki beriman dan orang-orang laki yang perempuan atau yang laki-laki yang beriman, al-mu'minun, al-mu'minat, maka itu menunjukkan di dalam Al-Quran adalah iman yang sempurna. Apa contohnya? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung siapa? Orang yang beriman. Apa yang diberikan Allah terhadap mereka? Surga. Tidak ada tawarannya, Pak. Orang yang beriman itu ya sempurna. Karena bentuknya kata benda. Jadi dia langsung diberikan surga. Dia tidak berbentuk kata kerja. Nah, kenapa dikatakan dengan kalimat yang sempurna daripada sebagian atau sepotong ayat ini? Karena sesungguhnya ujian itu, Pak, ujian itu dia yang pertama fungsinya adalah untuk menaikkan level daripada keimanan orang, untuk memurnikan keimanan kita. Itu fungsinya yang pertama, untuk menaikkan level keimanan, untuk memurnikan keimanan seseorang, untuk memulihkan keimanan kita. Begitu lolos daripada ujian itu, perhatikanlah bagaimana orang-orang yang dibakar ketika semuanya masuk ke dalam api itu dan terbakar, maka mereka lolos daripada ujian api yang sangat membakar. Mereka syahid semuanya, maka dikatakan mereka iman yang sempurna. Kemudian bagaimana misalnya dengan ujian-ujian yang kita peroleh? Ujian-ujian yang kita peroleh yang barangkali levelnya mungkin tidak seperti ini. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan anak yang cacat begitu, atau mungkin di antara kita ada yang pensiun dan kemudian kita berusaha tetapi usaha kita bangkrut misalnya. Atau barangkali di antara kita ada yang tidak mampu untuk memberikan nafkah lagi kepada istri dan anak kita karena kita sudah tua misalnya. Itu belum seberapa, Pak. Itu belum seberapa karena lihatlah ayatnya. Orang masuk ke dalam api. Itu belum seberapa. Ada seorang imam yang sangat luar biasa dalam menuliskan kitab tafsir. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir yang sangat terkenal, dan beliau sudah meninggal dunia. Ulama ini, beliau Pak memberikan nasihat kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak waktu itu, atau dipegang dada presiden, diletakkan tangan beliau ke dada sang presiden dan presiden itu dinasihati. Begitu hebatnya ulama ini. Dan beliau tawadu. Ketika beliau selesai memberikan satu pengajian di satu tempat, ramai orang yang hadir dan orang kemudian mengeluh-elukannya. Di tengah jalan, beliau pun berhenti di sebuah masjid, masuk ke dalam masjid itu, ke dalam ruang tempat berwuduknya atau WC-nya, kemudian lama di sana sampai orang yang membantu beliau itu kemudian turun dari mobil beliau dan pergi ke dalam melihat apa yang dilakukan oleh Syekh ini. Apa yang dilakukan ini? Dibersihkannya WC tempat buang air kecil itu dibersihkannya. Setelah bersih,
baru kemudian dia keluar. Dan itu yang membuat dia lama bertanya yang membantu beliau ini, kenapa beliau melakukan pekerjaan yang seperti itu. Kata beliau, sesungguhnya saya tidak berhak untuk dipuji gitu. Kenapa? Nanti muncul jiwa kesombongan saya, maka untuk membunuh rasa kesombongan itu karena dipuji orang itu, maka saya harus menghinakan diri saya. Bagaimana caranya? Saya bersihkan WC. Kita tidak lebih daripada orang yang hina. Akhirnya dia bersihkan WC. Salah satu daripada ceramah beliau yang sangat mengguncang itu adalah, dan itu sempat dilarang di TV Mesir waktu itu, tentang bumi Palestina. Bagaimana ujian yang dirasakan oleh kaum muslimin saudara-saudara kita di bumi Palestina itu. Ketika orang sholat di Masjid Al-Aqsa ditembakin, dibakar. Jadi kalau di zaman dahulu dibakar dengan api, kalau peluru, bom ataupun roket sama dengan api, Pak. Api juga gitu kan. Saudara-saudara kita itu di sana dibakar oleh orang-orang Yahudi, masjid dibakar dan ditembaki. Maka kemudian ada analisa yang menarik yang beliau sampaikan. Apa kata beliau? Kata beliau, sesungguhnya dikumpulkannya orang-orang Yahudi itu hari ini di tanah Palestina itu, yang dahulunya mereka itu bercerai-berai di sembarang negara begitu. Sebelum perjanjian daripada Balfour yang ditandatangani oleh Inggris, karena yang berkuasa di waktu itu dan Inggris sebelum Amerika. Ketika perjanjian Balfour itu ditandatangani dan orang-orang Yahudi ini di masa itu dia bercerai-berai di seluruh belahan negara di mana-mana. Mereka itu berdiaspora, Pak. Tidak punya negara mereka. Tidak punya negara, mereka kemana-mana begitu. Maka ketika perjanjian Balfour itu ditandatangani, maka rampoklah daripada tanah Palestina itu. Maka kemudian datanglah mereka berduyun-duyun ke sana. Dari seluruh belahan negara datang ke sana. Ketika mereka kemudian datang ke sana, sedikit demi sedikit tanah Palestina itu semakin lama dirampok itu. Maka apa kata beliau? Kata beliau, sesungguhnya dikumpulkannya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di tanah Palestina itu sekarang, itu adalah dalam rangka untuk membenarkan nubuah daripada kenabian, bahwasanya mereka itu akan dihancurkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah penghancuran yang terakhir. Sampai-sampai ketika mereka akan dihancurkan, maka tidak ada batu ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang tidak mengatakan kepada kaum muslimin yang memerangi mereka waktu itu, kecuali akan berkata, di sini bersembunyi orang Yahudi. Batu akan berkata, tumbuh-tumbuhan akan berkata, kecuali satu pohon warqat, itu pohon Yahudi, dan pohon itu ditanam sekarang oleh mereka sangat banyaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saya takdir Allah yang mengumpulkan mereka di sana semuanya. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan menghancurkan mereka, membunuh mereka semuanya dengan pukulan yang terakhir sekali lagi, kalau mereka tidak dikumpulkan di satu tempat. Luar biasa analisa Bapak Syekh ini, ulama ini. Nah, siapa yang akan menghancurkan mereka? Itulah hamba-hamba Allah. Ibadahlah di akhir zaman. Ini adalah bahagian daripada tanda akhir zaman. Kita berada di gerbang akhir zaman itu, dan itulah tanda yang sangat nyata yang hari ini kita lihat. Itu adalah tanda yang sangat nyata. Kenapa mereka terkumpul di sana semuanya? Dan itu akan dihancurkan sekali lagi. Begitu mereka habis itu, sampai akhirnya nanti akan keluar dan Dajjal. Dan Dajjal itu keluarnya di Isfahan, di Iran. Iran hari ini satu daerah yang namanya Isfahan. Jadi begitu. Itu namanya ujian. Yang namanya fitnah yang ditimpakan kepada orang-orang mukmin. Dan mukmin itu dia adalah kalimat yang sempurna untuk orang yang beriman. Jadi kalau dilewati sempurna iman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
tsumma lam yatubu. Jadi Allah kemudian melanjutkan ayat ini. Tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam walahum adzabul hariq. Orang-orang ini kembali kepada kisah tadi. Orang-orang yang azab yang membakar ashabul ukhdud ini, Allah masih memberikan kesempatan kepadanya. Tsumma lam yatubu. Allah masih memberikan kesempatan kepadanya dengan bertaubat. Tsumma itu bukan sebentar, tsumma bukan 1 hari 2 hari. Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk bertaubat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu yang cukup lama. Bertobatlah. Walaupun dengan dosa yang sangat luar biasa seperti itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Itu malamnya tuh. Kalau mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ini dalam bahasa Arab, telinga orang Arab, falahum itu adalah dalam ayat ini disebut balaghah. Jadi ada ilmu balaghahnya, Pak. Kenapa? Kalau misalnya dikatakan falahum, orang Arab itu mendengarkan konotasinya sama seperti kita mungkin di Jawa atau di Melayu gitu kan. Ada kalimat-kalimatnya itu yang konotasinya itu positif, ada yang negatif. Kalau dikatakan misalnya ujungnya azabu jahannam walahum adzabul hariq, azab jahannam dan azab hariq itu negatif atau positif, Pak? Negatif. Tetapi kata falahum itu bagi telinga orang Arab itu berkonotasi positif. Kalau yang negatif di telinga orang Arab itu alaihim. Jadi alaihim azabu jahannam walahum adzabul hariq. Tetapi Allah menuliskan falahum. Jadi positif ya. Kenapa begitu? Pernahkah ibu-ibu mendengarkan? Ini ilmu balaghah ini, Pak. Balaghahnya bahasa Arab nih. Kita melihat suatu pertandingan di TV misalnya. Ketika ada orang yang memenangi sebuah pertandingan, maka dikatakan oleh pembawa acara atau panitianya. Kata panitia itu pemenangnya adalah Ariel Sharon. Hadiahnya adalah, kira seperti itu. Hadiahnya adalah cincang yang masukkan ke dalam kandang singa. Kira-kira gimana itu? Hafalnya diberikan, diangkat, setelah itu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Nah beginilah Allah katakan falahum. Di bahasa telinga orang Arab itu akan mendengar. Kalau kita kan tidak biasa kan, Pak ya, kecuali kalau kita mendengarkan penjelasannya gitu kan, maka kita akan mendengar bagi mereka azab jahanam dan azab yang membakar. Paling begitu saja. Telinga orang Arab, kalau kita masuk ke dalam pikiran kita kalimat seperti ini, maka Allah mengatakan bagi mereka adalah neraka jahanam dan neraka azab yang membakar. Jadi seperti itu. Subhanallah. Allah memberikan gambaran yang sangat grafis tentang azab neraka ini. Gambaran yang sangat detail dan jelas. Dan gambaran ini mestinya membuat kita menjadi takut gitu. Takut dan rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah Al-Mulk. Lihat surat Al-Mulk. Allah katakan, "Idza ulqu fiha", ketika orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiq", maka dia akan mendengar suara syahiq, suara yang sangat mengerikan. Suara yang sangat mengerikan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiq, suara yang sangat mengerikan. Jadi syahiq itu suara yang sangat mengerikan.
dia itu juga bermakna ketika kita minum teh, ngeteh pagi Pak ya, ngeteh pagi, panasnya masih suam-suam kuku atau agak panas sedikit. Gimana kita minumnya Pak? Kita seruput kan? Gitu kan? Neraka itu seperti itu dia. Dia menyeruput, menghisap dan mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Sahih kok. Kemudian sambungan ayatnya, idza ulqu fiha sami'una fa apa? Sambungannya Pak? Apa? Wahiyya tafur. Dan kemudian neraka itu dia menggelegak, membara. Masuk orang, terdengar suara yang mengerikan. Setelah itu dia dengan cepat fahiyya tafur, dan dia membara. Tafur itu asal katanya fauron. Fauron itu artinya wih. Wih itu apa? Cepat. Jadi kalau misalnya kita memasak air mendidih gitu kan, tambah air dingin sedikit, sebentar kemudian mendidih lagi. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Jadi neraka itu saking dia marahnya gitu, marahnya ghaiz, itu ghaiz. Saking marahnya dia sangat mencabik-cabik dirinya, merobek-robek dirinya. Karena ghaiz itu lebih tinggi atau di atas daripada kata marah. Ada hadisnya, la taghdab wa lakal jannah. Artinya apa Bu? Jangan marah dan bagimu surga. Ada hadiahnya, gorengnya namanya. Jangan marah dan bagimu surga. Taghdab marah. Tapi kalau ghaib di atas daripada marah. Jadi neraka itu dia merobek sendiri dan seakan dia saking marahnya begitu. Begitu grafisnya Allah menggambarkan neraka itu apa? Supaya takut kita, takut kita, agar kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang senantiasa kita ibadahi, dan kita tempatnya kita minta dan berharap, kita takut. Udah waktunya Pak ya. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dari tibarnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada yang salah dari kami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.